Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, yang terdiri dari saya sendiri Farhans Agung Saputro, dan satu teman saya yaitu Fabrio Yurdika Sabata Amri. Pada kesempatan kali ini, kami berdua akan menjelaskan tentang 3 materi, yaitu yang pertama ada definisi fluida, yang kedua ada jenis-jenis aliran fluida, yang ketiga ada konsep hidrolika. Yang pertama, definisi fluida. Fluida adalah zat yang berubah bentuk secara kontinu atau bisa disebut terus-menerus bila terkena tegangan geser, berapapun kecil ataupun besarnya tegangan geser. Fluida diklasifikasikan sebagai fluida Newtonian dan non-Newtonian. Dalam fluida Newtonian, terdapat hubungan linear antara besarnya tegangan geser yang diterapkan dan laju perubahan bentuk yang diakibatkan. Namun, apabila hubungannya tak linear, maka disebut non-Newtonian. Gas dan cairan encer cenderung bersifat fluida Newtonian. Sedangkan hidrokarbon berantai panjang yang kental mungkin bersifat non-Newtonian. Baik. Yang kedua terdapat jenis aliran fluida. Proses perpindahan panas secara konveksi terjadi pada fluida atau gas yang bergerak di antara permukaan-permukaan yang memiliki perbedaan suhu akibat pergerakan-pergerakan dari partikel satu ke partikel yang lainnya. Sehingga perpindahan panas tersebut bergantung dari pergerakan atau kecepatan fluida yang dipengaruhi oleh hukum dinamika fluida. Di samping juga hukum-hukum perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas konveksi berhubungan erat dengan aliran fluida yang mengalir dalam pipa. Aliran fluida didapat dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh Osborn Reynolds tahun 1883 yang mengklasifikasikan aliran. Aliran fluida dapat dibedakan atas 3 jenis, yaitu aliran laminar, aliran transisi, dan aliran turbulen. Yang pertama, laminar. Laminar terjadi bila aliran fluida dalam pipa sejajar dengan dinding pipa tanpa adanya komponen radial. Yang kedua, turbulen. Turbulen terjadi bila aliran fluida dalam pipa tidak beraturan atau tidak sejajar dengan pipa. Dalam turbulen, tidak semua partikel dari zat cair bergerak tidak searah atau irregularly. Namun, pada permukaan dinding, pipa terjadi lapisan yang sangat tipis, di mana aliran tersebut masih tetap laminar yang disebabkan oleh viskositas atau kekentalan. Dari zat cair tersebut, lapisan tipis yang terjadi tersebut dinamakan lapisan pemisah atau boundary layer, dan tebalnya tergantung pada kecepatan rata-rata aliran, serta akan berkurang bila kecepatannya naik. Yang ketiga, transisi. Transisi terjadi bila aliran fluida dalam pipa mulai tidak sejajar dengan dinding pipa. Hal ini terjadi bila fluida tersebut mencapai kecepatan kritis. Yang ketiga, ada materi tentang konsep hidrolika. Hidrolika merupakan ilmu terapan yang menyangkut berbagai gerak dan keadaan kesetimbangan maupun sifat-sifat mekanis dari zat cair dan pemanfaatannya untuk melakukan suatu kerja. Hidrostatika memiliki prinsip bahwa dalam suatu fluida yang berada dalam keadaan tidak bergerak, tekanan pada titik manapun akan sama besar. Tekanan hanya tergantung pada kerapatan dan ketinggian dari fluida tersebut.
struktur pembawa hidrolika. Yang pertama itu, air mengalir dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan struktur pembawa alami ataupun buatan. Yang kedua, struktur ini mempunyai tampang lintang yang bagian atasnya terbuka atau yang biasa disebut open channel ataupun tertutup yang biasa disebut juga closed conduits. Yang ketiga, aliran di open channel atau closed conduits dengan muka bebas dikenal sebagai aliran muka bebas atau biasa disebut free surface flow atau aliran saluran terbuka atau open channel flow. Yang terakhir, jika tidak terdapat muka bebas di aliran dalam closed atau conduits, maka alirannya disebut sebagai aliran pipa atau aliran bertekanan. Sekian dari kami sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.